selamat siang semua parents dan adik-adik di rumah. Hari ini saya, Krastela Budianto, jurnalis City School bersama dengan Pak Andreas Wijaya akan membicarakan mengenai cultivating growth mindset dan creativity di rumah. Nah, Pak Andreas ini beliau adalah konselor di Suci Primary School. Dia juga memiliki dua gelar ya Pak, dua gelar master. Yang pertama itu Master of Philosophy dari University of Oslo di Norwegia. Lalu ada Master of Arts in Intercultural Studies di Radboud University dari Belanda. Sebelum kita membahas mengenai tantangan belajar di rumah, sebenarnya mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih pengertian dari belajar itu sendiri, Pak? Ya, oke. Terima kasih Miss Stella dan juga Bapak Ibu orang tua murid di rumah. Sebetulnya apa sih pengertian dari belajar itu sendiri? Sebetulnya manusia dilahirkan untuk belajar ya. Lahir ke dalam dunia ini, belajar menjadi bagian dari hidup manusia sehingga bisa survive. Ada dua kata penting yang paling utama di dalam belajar, yaitu proses dan perubahan. Jadi setiap orang mengalami proses dan perubahan ketika dia belajar akan sesuatu yang baru. Jadi dirinya mengalami proses, lalu terjadi perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi semakin banyak pengetahuannya. Jadi di dalam proses perubahan ini terjadi perubahan sikap, perilaku, pertambahan pengetahuan yang baru, dan juga keterampilan-keterampilan yang baru. Kurang lebih seperti itu pengertian belajar ya. Nah, tadi kan kita udah bahas apa sih arti dari belajar itu sendiri ya Pak ya. Sekarang kita ingin tahu nih sebenarnya proses belajar di rumah itu sama nggak sih efektifnya sama dengan anak-anak belajar di sekolah Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili seluruh umat. Artinya seluruh orang tua murid di rumah ya. Apakah sama efektifnya dengan belajar di sekolah? Saya setuju bahwa belajar di rumah akan sama efektifnya apabila yang pertama yaitu bahwa ada peranan dari orang tua dalam mendampingi anak. Jadi orang tua mau menyediakan waktunya dan juga mau menyediakan waktu untuk belajar. Misalnya anak-anak menggunakan platform Google. Mau tidak mau orang tua juga harus belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, kalau ada guidance kurikulum yang sudah terstruktur dari sekolah, maka anak-anak bisa mengikuti dengan sangat baik. Jadi apakah sangat efektif? Sebetulnya pembelajaran di rumah sudah bisa dikontekstualisasikan. Dengan apa yang ada di rumah, anak-anak bisa langsung praktek, jadi bisa aplikatif. Jadi orang tua bisa belajar untuk mendampingi anak, tetapi anak juga bisa langsung melakukan dari apa yang terjadi di sekelilingnya. Beda ya, kalau di sekolah kan mungkin semuanya apa yang ada di kegiatan di kelas saja. Tetapi di rumah mereka sebetulnya bisa melihat kehidupan yang paling nyata, kehidupan yang paling real. Belajar matematika misalnya ya, memisahkan benda-benda yang berbeda berapa jumlahnya. Itu sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah sama efektifnya? Apabila pembelajarannya diarahkan kepada pembelajaran yang kontekstual aplikatif, maka akan sama efektifnya dengan belajar di sekolah juga. Boleh nggak sih Pak tolong info ke kita apa sih sebenarnya growth mindset dan creativity yang memang kita bahas hari ini, dan gimana growth mindset ini dan creativity itu bisa ditumbuh kembangkan di anak-anak selama belajar di rumah Pak? Iya, pertama anak mau tidak mau itu mempunyai banyak tantangan ya. Pertama, tidak terbiasa pembelajaran jarak jauh, tidak terbiasa belajar tanpa bimbingan guru, lalu kemudian sekarang belajarnya di hadapan laptop atau di hadapan tab begitu, sehingga itu membuat tantangan buat anak sendiri begitu. Yang pertama, anak harus mempersiapkan semua peralatannya. Yang kedua, anak juga mau tidak mau harus belajar teknologi. Belajar Google Classroom, Google Meeting, Google Hangout, semua platform itu dipakai untuk belajar, maka anak mulai beradaptasi, belajar sesuatu yang baru yang beda dari situasi aman dan nyamannya di sekolah yang sudah
disuguhkan dan yang sudah ada begitu. Namun sekarang anak menjadi berbeda belajarnya ya, situasinya, setupnya berbeda, maka anak-anak menjadi tertantang. Dari situ anak mulai muncul growth mindset dan juga creativity-nya. Apa itu growth mindset? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Dan apa itu creativity? Itu yang akan kita bahas bersama-sama. Growth mindset atau pikiran bertumbuh percaya bahwa kecerdasan itu dapat dilatih dan dikembangkan. Sedangkan yang sebaliknya, fixed mindset, bahwa kecerdasan itu bawaan sejak lahir. Nah, melalui pembelajaran di rumah, sebetulnya anak yang tiba-tiba belajar di sekolah semua serba dengan tuntunan guru, sekarang belajar di rumah, itu seperti melepas anak-anak begitu ya, di hutan belantara yang tiba-tiba tidak tahu apa-apa, lalu sekarang harus beradaptasi dengan situasi yang baru, alat yang baru, metode yang baru, maka anak tertantang. Nah, tantangan dari situlah akan menumbuhkan pola pikir berkembang yang baru, growth mindset dan creativity. Oke, tadi kita sudah mendengar dari Pak Andreas apa itu growth mindset dan creativity. Nah, Pak, aku pengen nanya nih, gimana sih caranya anak bisa bertumbuh dengan growth mindset dan juga mengembangkan kreativitas anak dalam keterbatasan yang ada sekarang ketika belajar di rumah? Pertanyaan yang bagus juga dari Miss Stella ini. Yang pertama, pendampingan orang tua jangan langsung sepenuhnya memberikan jawaban ya. Jadi orang tua diharapkan memberikan dorongan kepada anak untuk mengalami pengalamannya sendiri. Mulai dari gagal, putus asa, lalu diberi motivasi lagi untuk cari kembali, cari tahu kembali. Misalnya seorang anak untuk belajar, misalnya contoh aja Google Classroom. Pengalaman pertama tentu sangat bingung dengan adanya banyak sekali ikon-ikon begitu ya. Ini buat dia adalah sesuatu yang baru. Barangkali orang tua sudah tahu. Nah, di situ posisi letak bagaimana menumbuhkan growth mindset. Orang tua hanya mendampingi, tidak perlu memberitahukan semuanya sudah menjadi jawaban, atau orang tua jangan memberikan tuntunan jawaban secara langsung, tapi beri kesempatan kepada anak untuk mencari tahu. Jadi dari situ mungkin anak bisa diberikan semangat, misalnya coba tonton dari YouTube, apa yang bisa kamu pelajari, bagaimana cara menjalankan dan mengoperasikan Google Meet dan Google Classroom misalnya, contohnya seperti itu. Tadi kita udah dengar dari Pak Andreas bagaimana sih growth mindset dan creativity anak itu bisa diterapkan di dalam rumah. Nah, yang mungkin bisa saya boleh simpulkan ya Pak ya, kalau ternyata tantangan anak-anak belajar di rumah dengan keterbatasan dan sebagainya itu malah meningkatkan rasa kreativitas anak di rumah. Lebih men-trigger kreativitinya dan bisa lebih mengaktualisasi diri di rumah, betul ya Pak ya? Betul sekali, iya. Karena sebetulnya rumah itu adalah kehidupan yang paling dekat dengan anak. Sedangkan kalau di sekolah, anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat rapi, terorganisasi, dan terstruktur. Sedangkan kreativitas dimulai dari segala sesuatu yang sudah ada pada imajinasi anak. Anak bisa bereksplorasi, anak bisa mengembangkan apa yang betul-betul dia sangat sukai, itu ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri di rumah. Biasanya rumah itu kan memang tempat yang paling nyaman dan aman ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka di rumah anak-anak sesungguhnya bisa tuh menenggali, menemukan dan mengembangkan bakat-bakatnya yang sementara ini mungkin oleh sekolah belum bisa ditemukan. Tetapi dengan pembelajaran di rumah Bapak Ibu sekalian, pola berpikir yang terbuka dan berkembang menganggap bahwa dirinya itu bisa mengembangkan kecerdasannya apabila mau berlatih dan juga mau mengembangkannya. Pak, kalau misalkan peranan orang tua sendiri nih Pak untuk mensupport ini gimana Pak di rumah? Ya, yang pertama tentu anak ini sudah bisa dilihat ya, apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi kesukaannya. Orang tua bisa memberikan dalam bentuk dukungan. Jadi ada beberapa dukungan yang bisa diberikan melalui afirmasi, yaitu kata-kata yang bisa menyentuh hati anak, yang membuat boost semangat anak-anak bahwa mereka mampu, mereka bisa begitu. Jangan memuji hasil akhir nilai anak,
tetapi justru pujilah pada tahapan proses, perjuangan, kegagalan, kekacauan yang terjadi di dalam diri anak, keputusasaannya. Nah, dari situ orang tua berfungsi sebagai pendamping yang mendampingi proses pembelajaran anak. Oke, jadi proses lebih penting daripada hasilnya ya Pak? Betul, ya? saya sangat setuju kalau proses itu yang harus kita berikan pujian daripada nilai akhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kalau begitu kami tutup dulu sesi bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Andreas. Semoga Bapak Ibu di rumah dan mungkin ada beberapa adik-adik yang nonton juga bisa mengambil pelajaran dan berguna buat semua yang di rumah. Terima kasih. Kan, Kan